Halo sahabat si ember yang disayangi Tuhan. Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu gembira. Kali ini sekali lagi saya akan membacakan tulisan Samuel Mulia dalam kolom parodi di Harian Kompas yang terbit hari Minggu tanggal 1 November di halaman 9. Saya mohon izin kepada Bapak Samuel Mulia dan redaksi Kompas agar mengizinkan saya membagikan tulisan yang berharga ini agar bisa menjadi inspirasi bagi lebih banyak orang. Tapi kalau memang keberatan, mohon disampaikan kepada saya agar saya bisa men-take down ini dari media-media yang saya miliki. Memilih. Masih ingatkah Anda dengan tulisan saya beberapa minggu lalu soal bagaimana saya memutuskan untuk melihat problem kesehatan dan kehidupan sebagai bentuk pengabdian saya kepada Tuhan? Nah, keputusan untuk mengabdi itu saya sebut sebuah tindakan memilih. Dan memilih adalah soal yang ingin saya ceritakan sekarang. Mengutuk atau sukacita. Beberapa waktu lalu, saya membaca akun media sosial seseorang yang adalah temannya dari teman saya. Ia menderita kanker. Di akunnya itu, ia menulis dengan sebuah tagar yang kasar sekali mengenai penyakitnya itu. Saya tak bisa menuliskannya di sini. Saya sudah yakin bahwa kalimat itu pasti akan dihapus. Pada prinsipnya, ia mengumpat dan mengutuki penyakitnya itu. Setelah membaca itu, saya menelepon teman saya yang mengenal pria yang saat itu sedang terbaring di rumah sakit. Saya menjelaskan secara singkat soal memilih. Dan saya katakan kepadanya untuk meneruskan cerita saya kepada temannya itu. Memilih itu penting, saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Saya baru menyadari memilih itu merupakan bukti nyata dari kekuatan pikiran seseorang untuk melindunginya dari serangan pemikiran atau perilaku negatif yang tak membawa hasil apapun kecuali kekesalan, keputusasaan, kemarahan, dan sejuta hal lara lainnya. Waktu saya takut saat mau membuka hasil pemeriksaan darah dan mendengar pemeriksaan dokter, saya memutuskan untuk memilih. Saya memilih untuk berpikir bahwa kedua pemeriksaan di atas itu bukan untuk mengetahui saya kena penyakit yang mematikan, tetapi untuk mengetahui secepatnya tindakan apa yang harus dilakukan agar saya kembali sehat dan dapat bepergian keliling dunia. Jadi, saya membuka hasil pemeriksaan darah dan mendengarkan dokter itu adalah agar saya bisa sehat. Bukan agar saya tambah menderita karena melihat hasilnya. Hasil dari dua pemeriksaan itu penting untuk mengetahui posisi kesehatan saya. Dari mengetahui posisi itu, dokter dapat memberikan langkah berikutnya untuk mencapai kesembuhan. Bagaimana seorang dokter bisa mengetahui posisi saya sekarang ada di mana kalau pemeriksaan itu tidak dilakukan, bukan? Jadi saya memilih melenggang ke rumah sakit, melenggang ke laboratorium, melenggang ke ruang pemeriksaan dokter dengan memilih berpikir saya mau sehat karena saya mau jalan-jalan keliling dunia. Mumpung sekarang masih ada pandemi ini dan di mana-mana menjadi susah untuk bepergian, saya berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk menyehatkan tubuh terlebih dahulu sebelum pintu kebebasan bepergian dibuka kembali seperti sedia kala. Apotek hati.
Pria yang terbaring karena kankernya memilih untuk mengumpat dengan kata kasar terhadap penyakit itu. Masalahnya, pilihannya itu tak membuatnya kemana-mana. Saya katakan kepada teman saya itu agar ia menyampaikan cerita saya kepada pria yang tengah dilanda tekanan batin yang sangat itu. Mau marah, silakan. Itu pilihannya. Masalahnya sekarang, apakah dengan mengumpat, kesal, marah, kankernya akan hilang? Tidak. Apakah dengan merasa sukacita karena mampu untuk menerima keadaan itu, kankernya akan hilang? Tidak juga. Nah, mending mana? Marah atau sukacita kalau dua-duanya juga tak mendatangkan kesembuhan? Saya lanjutkan bercerita kepadanya. Saya telah memilih bersukacita di tengah derita. Orang mengatakan hati yang bahagia adalah obat. Katanya mau sembuh. Kalau katanya mau sembuh, ya minum obat, bukan? Nah, ini ada obat yang namanya hati yang gembira. Obat itu tidak ada di apotek manapun. Itu hanya ada di apotek hati seseorang. Kalau sudah tahu demikian, mengapa ia tak mau membeli dan mengobatinya? Maka semuanya tergantung dari kekuatan pikiran untuk memilih. Karena akhirnya memilih memerlukan kedewasaan dan bukan kerentaan. Saya belum pernah didiagnosis dokter kanker. Saya tak tahu bagaimana rasanya mendengar keputusan itu. Saya sangat mengerti kalau seseorang menjadi frustrasi karenanya. Tetapi saya telah memilih untuk berhenti dari mengerti bahwa itu sebuah keadaan yang sulit. Saya telah memilih untuk tidak merengek dan membenci penyakit atau problema hidup saya. Saya telah memilih melihat dan mencari jalan keluar dari kesulitan. Saya memilih untuk mengevaluasi problema, dan ternyata banyak saya temui hal yang saya lakukan yang membuat problema itu muncul. Jadi, kalau saya sekarang ini mengumpat penyakit saya, sejatinya yang harus saya umpat terlebih dahulu adalah tabiat dan perlakuan saya terhadap tubuh saya. Penyakit yang sekarang saya dapati telah berhasil membuat saya belajar memilih. Saya memilih untuk menjadi dewasa dan penuh sukacita. Kalaupun akhirnya saya mati, saya telah mati dengan memilih hal yang paling membahagiakan.